Ada dua koefisien korelasi yang sering kita pakai. Apa? Pertama adalah koefisien korelasi Pearson, ya, atau product moment correlation. Ini apa? Di sini kita mengukur hubungan antara dua variabel, ya. Untuk variabel-variabel yang skalanya paling nggak interval. Jadi dia variabel yang berupa angka, ya, interval atau rasio. Gitu. Dan hubungannya hubungan linear. Ya, jadi di sini cuma hitung linearitasnya aja. Nah, keratannya kita hitung pakai rumus koefisien korelasi Pearson ini. Apa? Kovariansi antara dua variabel tadi, X dan Y, dibagi dengan standar deviasi masing-masing. Ya, ini sigma kan standar deviasi X, sigma Y ya standar deviasi Y. Gampang ingatnya seperti ini. Kovariansi apa yang tadi? Ya, rata-rata dari nilai data dikurangi rata-rata datanya. X sama Y dikalikan, itu dijumlahkan, itu dibagi dengan banyaknya data. Ya. Itu dibagi dengan standar deviasinya. Kenapa dibagi dengan standar deviasi? Supaya nilainya antara 0 sampai supaya dari min 1 sampai 1. Gitu. Jadi kayak kita normalisasi. Kalau misalnya kovariansi tadi ya nilainya kan bisa besar bisa kecil, tergantung nilai masing-masing variabelnya, ya kan? Tapi kalau misalnya kita bagi dengan standar deviasinya, dia akan mengecil sampai ke ukuran minus 1 sampai 1. Gitu. Nah, ini kalau kita perpanjang, ya kita jabarkan isinya, rumus korelasi Pearson bisa kita tuliskan seperti ini juga. Sebenarnya sama kayak tadi. Ini adalah ngitung kovariansinya, ya dibagi dengan standar deviasi masing-masing. Oke. Contoh penggunaannya gimana? Ya, nanti di belakang akan diberikan contohnya. Oke. Nah, koefisien kedua yang kita gunakan namanya koefisien penentu atau koefisien determinasi. Ya. Apa? Notasinya itu Kp, ya, R kuadrat, ya, R-nya bisa besar atau R kuadrat, R-nya kecil. Apa ini koefisien penentu itu? Koefisien determinasi itu apa? Dia adalah kontribusi variabel X terhadap variabel Y. Kan kita tes. Oh iya, X sama Y hubungannya seperti ini. Gitu. Nah, kontribusinya X itu seberapa besar? Itu bisa kita dapat dengan koefisien penentu ini. Kalau koefisien penentunya 1, artinya semua variasi nilai Y itu diperhitungkan untuk X. Ya. Korelasi sempurna seperti ini, ya, hubungannya linear. X-nya sekian, ya Y-nya akan sekian. Gitu. Nggak ada variasi. Ya, nggak ada variasi apa-apa. Persis di garis tersebut. Kalau koefisien penentunya 83%, gitu. Artinya apa? 83% variasi nilai Y itu diperhitungkan untuk X. Ini ada variasinya. Ya. Variasinya seberapa besar? Ya, kecil. Variasinya adalah cuma 17% doang. Gitu, yang tidak dipengaruhi oleh si X. Ya, sisanya dipengaruhi oleh X. Ya. Koefisien penentu 0. Apa? Nggak ada yang diperhitungkan oleh X. Ya. Jadi semua ini itu nggak dipengaruhi oleh X. Gitu. Ya. Nah, ngitung koefisien penentu gimana? Koefisien penentu bisa kita hitung dengan 1 dikurangi jumlah kuadrat regresi dibagi jumlah kuadrat total. Apa itu jumlah kuadrat regresi? Ya, nanti kita bahas lagi waktu waktu kita bahas tentang regresi, ya. Tapi di sini definisinya jumlah kuadrat regresi itu adalah jumlah dari residual dikuadratkan. Ya. Residual itu apa? Ya, nilai datanya dikurangi nilai prediksinya. Jadi ada selisih, itu residual. Nah, itu kita kuadratkan, ya. Habis itu kita jumlahkan. Jumlah kuadrat total apa? Dia adalah jumlah dari selisih nilai Y dengan rata-ratanya. Nah, dua itu kita bandingkan, itu kita ambil 1 dikurangi nilai tersebut, maka kita dapat R square, koefisien penentu. Ya. Atau
Untuk korelasi, gampangnya kalau kita udah tahu korelasinya berapa, koefisien korelasinya berapa, ya kita kuadratin dulu aja. Nilainya akan sama. Ya. Nah, bisa juga dihitung dengan koefisien korelasi dikuadratkan. Nah, contoh perhitungan. Ya. Misal, kita mau lihat, ada nggak sih hubungan antara budget iklannya, biaya iklannya, sama kenaikan penjualannya. Oke, perusahaannya coba-coba nih. Oke, budget iklannya kasih $1 juta misalnya. Penjualannya berapa? Oh, penjualannya sekian, Pak. Penjualannya $2 juta, Pak. Oke, budget iklannya naikin lagi 2 juta. Oh, penjualannya jadi 4, Pak. Gitu. Terus. Akhirnya dia dapat data ini. Ya, dari data ini kita mau lihat korelasinya. Gimana ngitung korelasinya? Ya, korelasi yang kita pakai secara default korelasinya persen ya. Nah, karena data yang ini kan data interval ya, berupa angka. Dari itu bisa kita hitung pakai nilai koefisien korelasi persen. Nah, X-nya ini, Y-nya ini. Ya. Kita bentuk dalam tabel. Oke. Untuk menghitung variansi, kita butuh X kuadrat. Ya, kita butuh Y kuadrat, kita butuh X kali Y kan. Ya udah sama, kita bikin kayak gini. Ya. Sigma X-nya kita tahu, sigma Y-nya kita tahu, sigma X kuadrat kita tahu, sigma Y kuadrat kita tahu, sigma X-nya juga kita tahu gitu. Totalnya di sini ditandai pakai warna biru di bawah. Ya. Dari situ kita masukin ke rumusnya untuk korelasi. Ya. N kali sigma X kali Y, sigma X kali Y yang mana? Yang ini. Ya. Dikurangi sigma X dikali sigma Y, sigma X kali sigma Y, dibagi akar dari N kali sigma X kuadrat, ini jangan lupa ini X kuadrat ya, ini, dikurangi sigma X dikuadratkan, 50 dikuadratkan. Ini dua hal yang berbeda. Y juga sama. Ya. Kita hitung, ternyata koefisien korelasinya 0,99. Apa artinya? Berarti hubungannya erat banget, positif. Makin banyak biaya iklan yang kita keluarkan, ya, maka penjualan akan ikut secara linear peningkatannya. Ya. Hubungan antara X dan Y sangat kuat dan positif. Kalau biaya iklannya kita naikin, maka hasil penjualan juga akan ikut naik. Nah, koefisien penentunya gimana? Koefisien penentunya 98%. Artinya apa? Sumbangan iklan terhadap naik turunnya hasil penjualan itu 98%. 2%-nya itu disebabkan faktor-faktor lain yang nggak kita bahas di riset yang ini. Di luar dua variabel ini. Gitu. Apa ya, bisa jadi daya beli masyarakatnya, stoknya, gitu, harganya, dan lain-lain.